Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Wabarakatuh. Anak-anakku yang kami sayangi dan kami banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari bab yang ke-9 dalam buku paket PAI kelas 8, yakni tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Pada bab 8 yang minggu kemarin Ali sudah menjelaskan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sekarang kita lanjutkan bab yang ke-9, yakni hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yakni memahami perilaku hormat kepada orang tua, memahami cara hormat kepada orang tua dan guru, memahami perilaku patuh kepada orang tua, memahami cara patuh kepada orang tua dan guru. Adapun sikap mulia yang bisa kita ambil adalah: 1. Memahami, patuh dan berbakti kepada orang tua. 2. Memahami dan patuh kepada guru. Anak-anakku yang kami sayangi, untuk pertemuan yang pertama ini kita mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua, atau yang sering kita menyebutnya di dalam agama adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua. Anak-anakku, berbakti kepada orang tua itu adalah hal yang mulia, bahkan itu dianjurkan oleh Allah sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Dari ayat ini jelas bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan ibadah dari Allah. Ibadah dari Allah dan bagi hambanya. Jadi berbakti kepada orang tua bukan merupakan balasan anak kepada keduanya karena telah melahirkan, merawat dan mendidik. Mengapa demikian? Karena itu sudah menjadi kewajiban kita. Anak-anakku yang kami sayangi, bahkan di dalam hadis juga dijelaskan yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, dalam hadis Sahih Muslim yang artinya dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, barang siapa yang mendapat kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Kitab Sahih, hadis Sahih Muslim. Anak-anakku yang kami sayangi dan kami banggakan,
ada dua hal yang bisa kita lakukan berbakti kepada orang tua, yakni berbakti kepada orang tua dikala orang tua kita masih hidup, dan berbakti kepada orang tua dikala orang tua kita sudah meninggal dunia. Adapun berbakti kepada orang tua di saat masih hidup, ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Oleh sebab itu anak-anak, jadi kalau dibilangin orang tua, kalau dinasihati orang tua, anak-anak harus mendengarkan. Bukan berarti dinasihati anak-anak malah melarikan diri. Bukan dinasihati justru anak-anak malah balik menasihati orang tua, alias balekno omongan. Itu tidak baik anak-anak. Jadi kita harus mendengarkan dengan baik dan rendah hati. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Saya tanya anak-anak, apakah anak-anak di rumah membantu orang tuanya? Yang laki-laki kira-kira apa tugasnya membantu orang tua? Mungkin yang orang tuanya bertani membantu ke sawah, membantu ke tambak dan sebagainya. Adapun anak yang perempuan membantu orang tuanya, misalnya menyapu lantai, membersihkan kamar mandi dan sebagainya. Itu diantaranya bentuk berbakti kepada orang tua. Adapun yang ketiga, bentuk berbakti kepada orang tua adalah selalu mohon doa restu kepada orang tua. Jadi kemanapun anak-anak, kalau kalian pergi, kemanapun kalian punya hajat, kemanapun kalian punya acara, jangan lupa selalu untuk mohon pamit dan doa restu kepada orang tua. Apalagi kalau anak-anak mau berangkat sekolah, supaya ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru bisa menjadi bermanfaat, jangan lupa kalau berangkat ke sekolah jangan hanya minta sangu saja, tapi juga harus minta doa restu, harus minta izin kepada kedua orang. Itu diantaranya yang bisa dilakukan untuk berbakti ke orang tua di saat orang tua kita masih hidup. Selanjutnya anak-anak, meskipun orang tua kita sudah meninggal pun, kita juga bisa berbakti kepada orang tua. Bagaimana berbakti kepada orang tua di saat orang tua kita sudah meninggal dunia? Yang pertama, menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Jadi sahabat orang tua kita itu siapa? Kerabat orang tua kita siapa? Kita tetap menyambung silaturahim, baik itu dengan Pak D, dengan Bude, Pak Le, Bule, atau teman-teman orang tua kita. Kita tetap menyambung tali silaturahim. Itu adalah bentuk berbakti orang tua di saat orang tua kita sudah meninggal. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Kira-kira apa cita-cita orang tuanya yang belum terlaksana? Barangkali orang tuanya ini punya cita-cita ingin membangun musola. Di saat kita nanti sudah besar, di saat kita punya kelebihan harta, di saat kita menjadi anak sukses, kita lanjutkan cita-cita orang tua kita. Seandainya barangkali orang tua kita punya cita-cita ingin membangun musola. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah. Mendoakan orang tua itu bukan hanya di saat orang tua kita sudah tiada. Di saat masih hidup pun kita juga punya kewajiban untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kita doakan kedua orang tua kita di saat masih hidup, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah rezeki yang banyak dan barokah untuk membiayai kita dalam bersekolah. Atau barangkali orang tua kita sudah meninggal dunia, justru itu yang harus kita lakukan sebagai anak yang soleh, anak yang mau mendoakan orang tua. Bagaimana doanya anak-anak? Mungkin anak sudah sering bacakan doa ini. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Itu anak-anak doa yang bisa kita panjatkan kepada orang tua kita. Atau kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita senantiasa diampuni oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu anak-anak yang bisa kita Ali sampaikan. Sekali lagi,
marilah kita berbakti kepada orang tua kita. Jangan sampai kita ini durhaka kepada orang tua kita. Banyak cerita yang menjelaskan tentang anak yang durhaka, banyak cerita yang menjelaskan anak yang berbakti. Mungkin anak-anak masih ingat kisahnya Uwais Al-Qarni. Siapa itu Pak Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah. Tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang istimewa. Bahkan Rasulullah kirim salam kepada sahabat Umar bin Khattab dan berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Siapakah Uwais Al-Qarni ini? Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang istimewa. Bahkan dikirim salam oleh Rasulullah dan mempunyai doa yang makbul. Karena apa? Rahasianya yakni karena berbakti kepada orang tuanya. Karena Uwais Al-Qarni ini mempunyai seorang ibu dan ibunya adalah lumpuh, dan kemana-mana Uwais Al-Qarni selalu menggendong ibunya demi untuk berbakti dan selalu berbakti kepada ibu. Ya Allah memberikan keistimewaan kepada Uwais Al-Qarni. Atau barangkali anak-anak masih ingat kisahnya Alqamah, meskipun dalam hadis ini adalah riwayatnya adalah lemah, bahkan ada yang mengatakan palsu, tapi ini sebagai pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita ini menjadi anak seperti Alqamah, naudzubillah min dzalik, yakni anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang berani kepada orang tua. Dikala dia masih menjadi pemuda, dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tetapi di saat Alqamah ini sudah berkeluarga, lebih sayang kepada istrinya dan lupa kepada ibunya, sampai-sampai ibunya sakit hati dan tersinggung atas sikapnya Alqamah. Akhirnya apa? Alqamah dalam keadaan sakit yang tidak sembuh, dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut, akhirnya karena kesalahan inilah diganjar oleh Allah seperti itu. Tapi setelah orang tuanya disuruh minta maaf, tidak mau, bahkan Rasulullah mengatakan suruh membakar Alqamah, akhirnya ibunya luluh hatinya. Bahkan orang Jawa mengatakan tego lorone gak tego patine. Akhirnya Alqamah dimaafkan oleh ibunya, dan saat itu juga Alqamah menghembuskan nafas yang terakhir. Sekali lagi anak-anak, marilah kita berbakti kepada orang tua. Ridhom wa fi ridhal walidain wa suktum wa fi suktil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan marahnya Allah terletak pada marahnya kedua orang tua kita. Bahkan orang Jawa mengatakan orang tua kedua orang tua kita atau wong tua loro iku padha karo pangeran sing katon. Jadi disitulah kita berbakti kepada orang tua. Bahkan ada hadis lagi yang menjelaskan al jannatu tahta aqdamil ummahati, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Marilah kita berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu kita, karena disitulah ladang surga bagi kita untuk kita selalu berbakti kepada orang tua. Mungkin itu anak-anak yang bisa Pak Ali sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.